warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini, Jumat tanggal 1 Desember 2023, akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Untuk jadwal Jumat pada siang hari ini, yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Karim, sedangkan sebagai Bilal Bapak Haji Muhammad Jupri. Sedangkan untuk Jumat yang akan datang tanggal 8 Desember 2023, insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan MAG, sebagai Bilal Bapak Abdul Kholik, Muadzin Bapak Khairul Anam, dan sebagai protokol Bapak Haji Muhammad Jupri. Pemberitahuan selanjutnya datangnya dari pengurus pengajian rutin Al-Hikam Jumat Legi Masjid Kauman Gedongan Watu Ngasri Waru Sidoarjo. Mengharap dengan hormat kehadiran para jemaah sekalian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 atau bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah pukul 19.30 WIB atau ba'da sholat Isya yang bertempat di Masjid Kauman Gedongan Waru Sidoarjo, dengan acara yang pertama kirim doa dan tahlil, dilanjutkan dengan pengajian kitab Al-Hikam yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan banyak terima kasih. Pemberitahuan selanjutnya untuk laporan hasil kotak amal pada Jumat yang lalu sebesar Rp11.218.000, sedangkan laporan hasil parkir remas sebesar Rp70.000. Dari kaleng ibu-ibu sebesar Rp1 juta. Sedekah nasi bungkus dan minuman dari TPQ Al-Barokah, yang kedua dari TPQ Muhajirin, dan yang ketiga dari hamba Allah. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada hamba Allah warga RT 03 RW 02 yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp1 juta, dikhususkan untuk yang pertama almarhum Bapak Haji Muhammad Syafroni, yang kedua almarhum Bapak Haji Muhammad Syaihu, yang ketiga almarhum Bapak Haji Muhammad Alqib, yang keempat almarhum Bapak Mas Riki, yang kelima almarhum Bapak Haji Muhammad Khotib, yang keenam almarhumah Ibu Marhumah, yang ketujuh almarhumah Haja Maknawiyah, dan seluruh ahli kubur. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum dan almarhumah mendapatkan rahmat, nikmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniya laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين
رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat juga salam tak lupa senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi umat beliau yang setia, bisa menjadi umat beliau yang istiqamah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan semoga di akhirat kelak kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita sejenak merenung apa yang sudah terjadi di sekitar kita. Tidak sedikit di antara kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita sudah dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita rasakan. Dan kematian adalah sesuatu yang menjadi gerbang kehidupan dunia menuju kehidupan di akhirat. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum
thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh aneh jika ada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kewajiban kita? Apa yang harus kita persiapkan di saat kita masih hidup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada banyak hal yang harus kita siapkan. Sedikitnya ada 3 hal yang akan kami sampaikan di kesempatan yang sangat baik ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yang harus kita persiapkan di saat kita masih hidup di dunia adalah beramal sebaik mungkin. Perbaiki amal perbuatan kita, perbaiki tingkah laku kita, perbaiki ucapan-ucapan kita, dan perbaiki pula ibadah-ibadah kita. Sebab semua itulah yang nantinya yang bisa menolong kita di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berusaha sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin kita memperbaiki amal-amal kita, ibadah kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu in qata'a anhu amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah, rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga adalah anak yang solih, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita adalah generasi penerus kita, adalah investasi bagi kita, baik investasi dunia ataupun akhirat. Maka dari itu sebagai orang tua, kita harus bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan anak-anak kita anak yang solih, anak yang solihah, anak yang sukses fitini wa dunya wal akhirah. Anak-anak yang kelak bisa mendoakan kita setelah kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang solih, yang di saat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di saat mengerjakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun yang sudah meninggal juga ikut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang ketiga adalah berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan kita berdoa, jangan merasa capek, jangan merasa lelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak kita, keturunan-keturunan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil di dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam memegang teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح قلوبنا وقلوب أولادنا وقلوب تلاميذنا فتوح العارفين. اللهم اجعلنا وإياهم من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.